Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit senja di luar jendela melukis warna jingga dan ungu, tetapi di dalam aula utama Hotel Grand Kencana, kilaunya berasal dari ribuan kristal di lampu gantung raksasa. Aroma bunga lili yang mahal bercampur dengan parfum para sosialita, menciptakan udara yang terasa berat dan penuh kepura-puraan. Orkestra mini di sudut ruangan memainkan alunan musik klasik yang lembut, menjadi latar bagi percakapan basa-basi dan tawa renyah yang terdengar palsu di telinga Nana. Ia berdiri di dekat pilar marmer yang dingin, gaun batik sederhana yang dikenakannya terasa seperti seragam orang asing di tengah lautan gaun malam desainer dan setelan jas impor. Ini adalah malam terbesar bagi keluarga suaminya. Malam peresmian Hotel Bintang 5 yang mereka bangun dengan utang dan ambisi. Bagi Aska, suaminya, dan Ibu Nunung, ibu mertuanya, malam ini adalah penobatan mereka sebagai raja dan ratu baru di kancah sosial kota. Bagi Nana, malam ini adalah puncak dari 3 tahun pernikahan yang terasa seperti sangkar emas yang perlahan-lahan berkarat dan meremukkannya dari dalam. Ia tidak diizinkan ikut campur dalam persiapan, tidak diajak berdiskusi tentang konsep. Bahkan pilihan gaunnya malam ini pun dicemooh oleh ibu mertuanya pagi tadi. Pakai saja batikmu itu, nah. Setidaknya orang akan maklum kalau kau memang tidak mengerti kemewahan, kata Ibu Nunung dengan senyum yang lebih tajam dari pisau. Nana mengedarkan pandangannya. Ia melihat Aska sedang tertawa lebar, menepuk punggung seorang pejabat penting. Wajah Aska bersinar karena arak dan kebanggaan. Pria yang menikahinya 3 tahun lalu dengan janji cinta sederhana itu, kini telah sepenuhnya ditelan oleh dahaga akan status dan pengakuan. Dulu, Aska pernah berkata bahwa ia mencintai kesederhanaan Nana. Sekarang, kesederhanaan itu menjadi aib yang harus disembunyikan. Nana, sedang apa kamu di situ? Kamu membuat pemandangan jadi jelek. Suara Ibu Nunung terdengar seperti desisan ular. Wanita parubaya itu menghampirinya, kipas di tangannya bergerak cepat, seolah sedang mengusir udara kotor. Lihat penampilanmu. Apa kata rekan-rekan suamimu nanti? Mereka akan mengira Aska salah pilih istri. Nana hanya menunduk. Perdebatan tidak akan ada gunanya. Maaf, Bu, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya, sebuah kalimat yang sudah menjadi refleks selama 3 tahun terakhir. Sudah, jangan banyak bicara. Tamu-tamu VVIP akan segera datang. Bapak Wali Kota dan para investor utama sebentar lagi tiba. Jangan sampai mereka melihatmu. Aska bisa malu. Ibu Nunung menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan jijik yang tak ditutup-tutupi. Kamu itu pembawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, selalu saja ada masalah kecil yang merepotkan. Aku sudah bilang pada Aska, auramu itu gelap. Tuduhan sebagai pembawa sial sudah menjadi sarapan sehari-hari bagi Nana. Gelas pecah, ia yang disalahkan. Proyek kecil tertunda, auranya yang jadi penyebab. Ibu Nunung, dengan kepercayaannya pada hal-hal mistis, telah menjadikan Nana kambing hitam atas segala ketidaksempurnaan dalam hidupnya yang ia dambakan sempurna. Tepat saat itu, Aska berjalan menghampiri mereka. Senyum di wajahnya langsung lenyap begitu melihat Nana berdiri di sebelah ibunya. Wajahnya mengeras, dipenuhi kekesalan. Nana, kenapa kamu masih di sini? Sudah kubilang tunggu di area belakang saja, kan? Ibumu yang memanggilku, jawab Nana pelan. Anak ini memang harus diberi pelajaran. Aska, timpal Ibu Nunung, mengompori. Dia sengaja ingin membuatmu malu. Lihat saja, dia sengaja memakai baju paling udik yang dia punya. Aska tidak bertanya lagi. Tangannya yang kasar mencengkeram lengan Nana dengan keras. Cengkeramannya begitu kuat, hingga Nana yakin akan ada bekas memar di sana besok. Ikut aku, desis Aska, suaranya rendah dan penuh ancaman. Ia mulai menarik Nana, menyeretnya menjauh dari keramaian pesta. Beberapa pasang mata melirik mereka dengan penasaran, disusul bisikan-bisikan yang menyakitkan. Nana bisa merasakan panas menjalar di pipinya, bukan karena malu pada dirinya sendiri, melainkan malu karena memiliki suami yang memperlakukannya seperti properti tak berharga di depan umum. Mereka melewati dapur yang sibuk, aroma bawang dan kaldu menyengat hidung. Para koki dan pelayan menunduk, pura-pura tidak melihat. Mereka semua tahu siapa Nana, dan mereka tahu bagaimana ia diperlakukan. Aska terus menariknya menyusuri koridor staf yang sempit dan remang-remang, hingga mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu yang sudah usang. Toilet staff. Aska membuka pintu itu dengan kasar, mendorong Nana masuk ke dalam kegelapan yang pengap. Hanya ada satu bola lampu kecil yang berkelip-kelip di langit-langit. Bau pembersih lantai yang menyengat bercampur dengan aroma lembab yang tidak sedap.
Diam di sini, jangan keluar, kata Aska, napasnya memburu karena marah. Inilah tempatmu, dasar wanita memalukan. Jangan tunjukkan wajahmu sampai aku yang menyuruh. Nana berdiri mematung, menatap wajah suaminya yang dipenuhi amarah dan kebencian. Di mana pria yang dulu memberinya bunga dan membacakan puisi? Di mana janji untuk saling menjaga dalam suka dan duka? Semua itu terasa seperti kebohongan yang sudah sangat lama terkubur. Pintu belum sepenuhnya tertutup ketika Ibu Nunung muncul di belakang Aska. Wajahnya tampak puas. Kamu itu pembawa sial, cuma aib keluarga. Kalau sampai acara ini gagal karena auramu yang buruk itu, lihat saja apa yang akan kami lakukan padamu. Teriaknya sebelum Aska akhirnya membanting pintu dengan keras. Suara kunci yang diputar dari luar terdengar begitu nyaring di telinga Nana. Klik. Bunyi itu seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak dalam hidupnya. Ia sendirian di dalam toilet yang gelap, sempit, dan dingin. Suara musik dan tawa dari aula utama terdengar sayup-sayup, seperti gema dari dunia lain yang tak bisa ia masuki. Air mata tidak jatuh. Rasa sakit yang biasanya menusuk hatinya kini terasa tumpul. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin dan lembab. Selama ini ia bertahan, berharap Aska akan berubah, berharap mertuanya akan melihat ketulusannya. Ia bertahan karena sebuah janji pada mendiang kakeknya, sebuah wasiat yang memintanya untuk menemukan cinta sejati tanpa dibayangi nama besar dan harta keluarganya. Sebuah ujian kesabaran dan ketulusan. Dan malam ini, ia mendapatkan jawabannya. Aska telah gagal. Keluarganya telah gagal. Mereka tidak melihatnya sebagai manusia, tetapi sebagai objek yang bisa disalahkan dan disingkirkan sesuka hati. Di dalam kegelapan toilet itu, sesuatu di dalam diri Nana patah. Tetapi, dari patahan itu, tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat kuat. Ia teringat kata-kata terakhir kakeknya, jika dunia menunjukkan taringnya padamu, tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah pewaris dari seekor singa. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak menunjukkan kehangatan terukir di bibirnya. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Akan kubalik semua perkataan kalian, bisiknya pada keheningan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan meratap. Ia akan memastikan mereka menelan setiap hinaan yang pernah mereka lontarkan. Mereka menguncinya di sini, menganggapnya sampah. Mereka tidak tahu, mereka baru saja mengunci seekor singa betina di dalam kandang yang salah. Tepat saat gumaman itu berakhir, sebuah suara yang aneh mulai terdengar dari luar. Bukan suara musik orkestra atau tawa para tamu. Ini adalah suara deru mesin yang dalam, berat, dan serempak. Deru beberapa mobil bertenaga besar yang mendekat dengan cepat. Suara itu begitu kuat, hingga seolah menggetarkan lantai marmer di bawah kakinya. Musik di aula utama tiba-tiba berhenti, seolah sang konduktor kehilangan konsentrasinya. Tawa dan percakapan para tamu mendadak senyap, tergantikan oleh keheningan yang tegang dan penuh tanda tanya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dan Nana, di dalam toilet yang gelap itu, tahu persis apa itu. Waktunya telah tiba. Keheningan yang menyelimuti aula utama Hotel Grand Kencana terasa jauh lebih berat daripada suara musik paling megah sekalipun. Semua orang, dari pelayan hingga para pejabat, menoleh ke arah pintu masuk utama yang terbuat dari kaca tebal. Di luar, langit sudah sepenuhnya gelap, menjadikan pemandangan yang tersaji semakin dramatis. 5 sedan hitam legam berhenti dalam formasi sempurna di depan lobi. Mobil-mobil itu bukan merek mewah biasa yang sering seliweran di kalangan elit kota. Ini adalah merek Eropa yang dibuat khusus berdasarkan pesanan, dengan kaca gelap yang mustahil ditembus pandangan, memancarkan aura kekuasaan dan intimidasi yang sunyi. Pintu kelima mobil itu terbuka secara bersamaan dengan presisi yang terlatih. Dari setiap mobil, keluarlah pria-pria tegap berjas hitam, berkemeja putih, dan berdasi senada. Mereka bergerak tanpa suara, membentuk barisan di kedua sisi pintu utama. Mereka bukan pengawal biasa. Postur dan tatapan mata mereka menunjukkan disiplin dan profesionalisme tingkat tinggi, lebih mirip agen rahasia daripada penjaga keamanan. Kemudian, pintu belakang mobil yang berada di tengah formasi dibuka oleh salah seorang dari mereka. Semua napas seolah tertahan. Perlahan, sesosok pria tua melangkah keluar. Usianya mungkin sekitar 70-an, dengan rambut seputih salju yang disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan 3 potong berwarna abu-abu tua yang dijahit dengan sempurna, menempel di tubuhnya yang masih tegap. Wajahnya dipenuhi guratan pengalaman, tetapi matanya tajam seperti elang, memancarkan kecerdasan dan wibawa yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Pria itu adalah Bapak Wijoyo. Aska dan ayahnya, Bapak Hartono, adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Mengira rombongan ini adalah delegasi investor asing yang sangat penting,
Mereka bergegas maju untuk menyambut. Wajah tegang Aska seketika diubah menjadi senyum lebar yang dipaksakan. Selamat datang di Grand Kencana. Sebuah kehormatan besar bagi kami menerima kunjungan Anda. Saya Aska, pemilik hotel ini, katanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin sambil mengulurkan tangan. Bapak Wijoyo bahkan tidak melirik uluran tangannya. Ia terus berjalan masuk ke lobi, matanya yang dingin memindai setiap sudut ruangan dan setiap wajah dengan tatapan menilai. Keheningan terasa begitu pekat, hanya suara langkah kakinya yang berwibawa di atas lantai marmer yang terdengar menggema. Aska dan ayahnya membeku di tempat. Tangan mereka masih terulur di udara, sebuah pemandangan canggung yang disaksikan oleh ratusan tamu. Penghinaan sunyi itu terasa lebih menampar daripada 1000 makian. Bapak Wijoyo berhenti tepat di tengah ruangan, di bawah lampu kristal utama. Timnya yang berjas hitam berdiri siaga di belakangnya, menciptakan benteng manusia yang tak tertembus. Ia mengamati para tamu yang menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Akhirnya, ia membuka suara. Suaranya tidak keras, tetapi dalam dan beresonansi, memenuhi seluruh ruangan tanpa perlu berteriak. Di mana Nona Nana Prameswari? Pertanyaan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Sebuah nama yang familiar, namun dengan nama belakang yang benar-benar asing. Prameswari. Beberapa pengusaha senior yang hadir di pesta itu saling berpandangan. Nama itu seperti legenda, sebuah dinasti bisnis raksasa yang membangun fondasi ekonomi negara beberapa dekade lalu, namun dikabarkan telah menghilang di telan waktu, tanpa meninggalkan pewaris yang jelas. Seluruh keluarga Aska membeku. Ibu Nunung, yang sedang berbincang dengan teman-teman sosialitanya, menatap dengan mulut sedikit terbuka. Aska adalah yang paling bingung. Nana? Nana Prameswari? Tidak mungkin. Istrinya adalah Nana, seorang yatim piatu tanpa nama keluarga yang jelas, seorang gadis desa yang ia pungut. Aska memberanikan diri melangkah maju. Maaf, Bapak, katanya dengan suara gemetar, berusaha menjaga ketenangannya. Mungkin Bapak salah orang. Di sini memang ada istri saya yang bernama Nana, tapi dia bukan seorang Prameswari. Mungkin ada kesalahan. Kalimatnya terpotong oleh tawa kecil yang dingin dari Bapak Wijoyo. Tidak ada kesalahan, anak muda. Yang ada hanyalah kebodohanmu yang tidak terbatas. Sementara itu, di dalam toilet yang pengap, Nana merasakan getaran dari ponsel di saku gaunnya. Itu adalah ponsel cadangan yang selalu ia simpan, sebuah ponsel sederhana yang tidak diketahui oleh Aska maupun keluarganya. Ia merogoh sakunya dan melihat layar yang menyala. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal, tetapi ia tahu persis siapa pengirimnya. Pesan itu berbunyi, "Tim kami sudah tiba. Ini saatnya, Nona." Nana menarik napas dalam-dalam. 3 tahun penantian, 3 tahun kesabaran, 3 tahun menelan hinaan, semuanya berakhir malam ini. Ujian dari kakeknya telah selesai, dan hasilnya sudah jelas. Ia tidak diselamatkan. Ia yang memegang kendali. Rombongan di luar sana bukan kavaleri penyelamat, mereka adalah pasukannya. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Tangannya bergerak ke sanggul sederhananya, menarik keluar sebuah jepit rambut hitam yang panjang dan kuat. Dengan gerakan yang tenang dan terlatih, sebuah keahlian yang ia pelajari di masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, ia memasukkan ujung jepit itu ke dalam lubang kunci. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu yang mengurungnya kini tidak lagi menjadi penghalang. Di luar, Aska masih berusaha menyangkal. Saya tidak mengerti apa maksud Anda. Nana adalah istri saya. Dia tidak punya siapa-siapa. Anda tidak bisa datang ke sini dan membuat kekacauan. Serunya, suaranya naik 1 oktav karena panik. Bapak Wijoyo menatapnya dengan pandangan yang seolah bisa membekukan darah. Justru karena dia istrimu, seharusnya kau orang yang paling tahu siapa dia. Tapi ternyata, kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Seorang wanita lemah yang bisa kau injak-injak. Pada saat itulah, sebuah pintu dari koridor staf di sisi aula terbuka. Semua mata yang tadinya terpaku pada Bapak Wijoyo kini beralih ke sana. Dari bayang-bayang koridor yang remang, Nana melangkah keluar. Ia berjalan perlahan, namun setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Gaun batiknya yang sederhana kini tampak seperti jubah kebesaran di bawah sorotan lampu kristal. Wajahnya yang biasa menunduk kini terangkat tinggi, matanya yang biasa menunjukkan kepasrahan kini berkilat dengan cahaya yang dingin dan tajam. Tidak ada lagi jejak istri yang teraniaya. Yang berdiri di sana adalah seorang ratu yang siap merebut kembali tahtanya. Ia berhenti beberapa meter dari Aska, menatap lurus ke arah suaminya yang menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke Bapak Wijoyo dan memberikan sebuah anggukan kecil yang penuh wibawa.
Seluruh dunia seolah berhenti berputar saat melihat pemandangan selanjutnya. Bapak Wijoyo, pria yang baru saja membuat semua orang di ruangan itu merasa tak berdaya, membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Nana. Sebuah gestur penghormatan tertinggi. "Perintah Anda, Nona Nana," katanya dengan suara yang penuh hormat. Dunia seolah berhenti berputar pada porosnya. Suara denting sendok yang jatuh ke lantai terdengar, seperti lonceng gereja di tengah keheningan yang total. Ratusan pasang mata menatap pemandangan yang mustahil itu. Bapak Wijoyo, pria dengan aura kekuasaan yang membuat para jenderal dan menteri segan, kini membungkuk dalam-dalam di hadapan Nana, wanita yang beberapa menit lalu baru saja dikeluarkan dari toilet staff. Gestur itu adalah sebuah penobatan sunyi, sebuah pembalikan kekuasaan yang begitu absolut hingga terasa surreal. Aska menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, rahangnya ternganga. Otaknya yang dipenuhi alkohol dan arogansi mencoba memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Nana, istrinya yang penurut, istrinya yang miskin, istrinya yang pembawa sial. Bagaimana mungkin? Ini pasti semacam lelucon. Semacam drama yang dirancang untuk mempermalukannya. "Nana, apa-apaan ini?" bisiknya, suaranya serak. Nana akhirnya mengalihkan pandangannya dari Bapak Wijoyo ke arah suaminya. Tatapannya tidak lagi mengandung cinta, takut, atau bahkan benci. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin, seolah ia sedang menatap orang asing yang tidak berarti apa-apa. "Kau bertanya apa-apaan ini, Aska?" jawabnya, suaranya tenang namun terdengar di seluruh penjuru aula. "Ini adalah kenyataan. Sesuatu yang tidak pernah mau kau lihat, karena kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri." Ia melangkah maju, sepatunya yang sederhana mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak tak terlihat dari kekuatan yang baru saja ia lepaskan. Ia berhenti tepat di depan Aska. "Kau bertanya siapa pria ini?" lanjutnya, menunjuk Bapak Wijoyo dengan dagunya. "Dia adalah wali yang ditunjuk oleh kakekku untuk menjagaku dan seluruh warisannya. Dia adalah orang yang memastikan aku aman, bahkan ketika aku berada di bawah atap yang sama dengan serigala berbulu domba." "Kakekmu?" Ibu Nunung akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar melengking aneh. "Kakekmu siapa? Jangan mengarang cerita kau, anak tidak tahu diuntung. Kau itu yatim piatu." Bapak Wijoyo menegakkan kembali tubuhnya. Wajahnya kini menampilkan ekspresi tegas seorang eksekutor. "Cukup," katanya, suaranya kembali menggelegar pelan. Waktu untuk kebohongan dan kepura-puraan sudah habis. Ia menatap berkeliling, ke arah para tamu yang kini berkerumun, menyaksikan drama ini lebih saksama daripada pertunjukan manapun. "Hadirin sekalian, atas nama Dewan Wali Amanat, saya akan meluruskan semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, pewaris sah satu-satunya dari salah satu pilar ekonomi bangsa ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. "Perkenalkan, ini adalah Nona Nana Anindita Prameswari, cucu tunggal dari almarhum Taipan Adnan Prameswari, dan pemilik sah dari seluruh aset Prameswari Group." Jika sebelumnya suasana hening, kini keheningan itu berubah menjadi riuh rendah. Nama Adnan Prameswari adalah sebuah legenda. Sebuah nama dari masa lalu yang membangun kerajaan bisnis dari nol, meliputi perkebunan, pertambangan, properti, dan perbankan. Prameswari Group adalah raksasa yang tertidur. Kekayaan, old money, yang begitu besar hingga tak perlu lagi memamerkan diri. Banyak yang mengira dinasti itu telah berakhir, asetnya dikelola oleh Dewan Anonim. Kenyataan bahwa seorang pewaris tunggal yang hidup dan kini berdiri di antara mereka, adalah sebuah guncangan yang luar biasa. Para pengusaha tua yang hadir di sana tanpa pucat pasi, tiba-tiba menyadari betapa kecilnya dunia mereka dibandingkan dengan kekuatan yang baru saja menampakkan diri. Bapak Wijoyo memberi isyarat dengan tangannya. Timnya yang berjas hitam segera bergerak dengan efisiensi yang senyap. Mereka menyebar ke seluruh penjuru aula, mendekati Aska, Bapak Hartono, dan manajer hotel. Di tangan mereka ada map-map tebal berwarna merah. "Sesuai dengan mandat yang kami pegang," lanjut Bapak Wijoyo, "kami di sini untuk menghentikan acara peresmian ilegal ini." "Ilegal?" teriak Bapak Hartono, ayah Aska. "Kami punya semua izinnya. Kami punya semua surat-suratnya." "Izin mungkin Anda punya," balas Bapak Wijoyo dengan nada dingin. "Tapi apakah Anda punya hak atas tanah tempat Anda berdiri sekarang?" Ia membuka sebuah map yang diserahkan oleh asistennya, menunjukkan sebuah dokumen dengan stempel-stempel resmi yang tampak tua namun terawat. Seluruh bidang tanah seluas 5 hektar tempat Hotel Grand Kencana ini dibangun adalah, dan selamanya merupakan, properti milik PT Bumi Lestari Abadi, salah satu anak perusahaan dari Prameswari Group. "Anda tidak membangun hotel, Tuan Hartono.
Anda membangun sebuah struktur ilegal di atas tanah milik istri putra Anda sendiri, yang selama ini Anda hina dan Anda perlakukan seperti sampah. Ironi dari pernyataan itu begitu menusuk, hingga beberapa tamu terdengar terkesiap. Keluarga itu telah menghabiskan miliaran, berutang kemana-mana, untuk membangun monumen kesombongan mereka di atas tanah milik orang yang mereka anggap sebagai kesialan terbesar dalam hidup mereka. Aska tertawa. Tawa yang terdengar gila dan putus asa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku sudah memeriksa semua dokumen tanahnya. Ini semua bohong. Ia menunjuk ke arah Nana dengan jari gemetar. Dia pasti penipu. Dia perempuan licik dari desa yang bekerja sama dengan kalian untuk merebut hasil kerja kerasku. Dia pembohong. Itulah kalimat terakhir yang menyegel takdirnya. Bapak Wijoyo menatapnya dengan pandangan penuh belas kasihan. Hasil kerja kerasmu? Kau bahkan tidak tahu hari apa ini, bukan? Tanyanya pelan. Hari ini, tanggal 5 Oktober, adalah hari ulang tahun Nona Nana yang ke-30. Hari di mana, sesuai wasiat terakhir Tuan Adnan Prameswari, seluruh identitas dan aset warisannya secara hukum diserahkan penuh kepadanya. Ia melanjutkan, setiap katanya menjadi paku yang menancap di peti mati keluarga Aska. Wasiat itu juga memiliki satu klausul penting. Sebuah ujian. Tuan Adnan ingin cucunya menemukan pasangan yang tulus, yang mencintainya apa adanya, bukan karena nama atau hartanya. Karena itu, Nona Nana harus hidup dalam kesederhanaan sampai hari ini. Wasiat itu menyatakan bahwa jika pasangannya terbukti tulus dan menjaganya dengan baik, maka ia akan turut menikmati berkat dari Prameswari Group. Namun, Bapak Wijoyo menatap lurus ke mata Aska. Jika pasangannya terbukti serakah, tidak tulus, dan menyakitinya, maka wali amanat diberi kuasa penuh untuk turun tangan dan melindungi Nona Nana beserta seluruh asetnya. Malam ini, Tuan Aska, dengan mengunci istri Anda di dalam toilet dan menyebutnya aib, Anda tidak hanya menunjukkan sifat asli Anda. Anda baru saja secara resmi memenuhi klausul terakhir dari wasiat itu. Anda telah gagal dalam ujian ini dengan cara yang paling menyedihkan. Selamat, Anda telah kehilangan segalanya. Dunia Aska runtuh. Kakinya terasa lemas hingga ia nyaris jatuh. Semua tatapan di ruangan itu kini tertuju padanya, bukan lagi dengan kekaguman, tetapi dengan cemoohan dan rasa jijik. Ia bukan lagi sang pangeran di malam penobatannya. Ia hanyalah seorang pria bodoh yang baru saja membuang berlian karena mengiranya kerikil. Dan Nana, istrinya, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tenang saat dunianya hancur berkeping-keping. Pikiran Nana melayang, menembus kekacauan di aula utama. Wajah Aska yang pucat dan penuh kengerian itu perlahan memudar, digantikan oleh bayangan wajah pria yang sama 3,5 tahun yang lalu. Pria dengan senyum hangat dan tatapan mata yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Saat itu, Nana sedang menjadi sukarelawan di sebuah pameran buku bekas untuk amal. Ia sedang menata buku-buku di rak paling bawah, ketika sebuah suara ramah menyapanya. Butuh bantuan? Itulah Aska. Bukan Aska yang berdiri di hadapannya sekarang, yang serakah dan kejam. Tapi Aska yang dulu, seorang manajer pemasaran junior yang ambisius namun tampak tulus. Ia membantunya menata buku. Mereka berbicara tentang penulis favorit, tentang mimpi dan harapan. Aska tidak bertanya siapa keluarganya atau di mana ia tinggal. Ia tampak tertarik pada pemikiran Nana, pada tawa Nana. Selama berbulan-bulan setelah pertemuan pertama itu, Nana merasa telah menemukan apa yang ia cari. Ia menemukan seseorang yang melihat Nana, bukan Prameswari. Ia hidup di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, menerima uang saku bulanan dari Dewan Wali yang jumlahnya cukup untuk hidup layak, namun jauh dari kemewahan. Itu adalah bagian dari wasiat kakeknya, Tuan Adnan Prameswari. Di ranjang kematiannya, kakeknya menggenggam tangannya dan berpesan, harta bisa membeli segalanya, kecuali ketulusan. Kakek sudah membangun benteng untuk melindungimu dari dunia, tapi kakek tidak mau kau hidup kesepian di dalamnya. Carilah seseorang yang mau memayungimu saat hujan, bukan seseorang yang hanya mau berteduh di bawah payungmu saat badai. Ujian ini adalah untukmu, dan untuknya. Maka, Nana menjalani hidupnya dalam penyamaran. Ia jatuh cinta pada Aska, pada pesonanya, pada janjinya untuk membangun masa depan bersama dari nol. Saat Aska melamarnya dengan cincin perak sederhana di sebuah taman kota, Nana menangis haru. Ia yakin telah memenangkan ujian dari kakeknya. Ia telah menemukan pria yang tulus. Namun, topeng itu mulai retak perlahan setelah pernikahan mereka. Pertemuan pertama dengan Ibu Nunung dan keluarga besarnya adalah bendera merah pertama. Mereka memandangnya dengan tatapan menilai, melontarkan pertanyaan-pertanyaan menusuk tentang asal-usulnya yang
tidak jelas. Mereka memuji kecantikannya, tetapi meremehkan pendapatnya dalam setiap percakapan. Bagi mereka, ia adalah aksesori yang cantik namun tidak bernilai. Sebuah bukti bahwa putra kebanggaan mereka, Aska, bisa mendapatkan wanita cantik bahkan tanpa mahar yang berarti. Narasi, pembawa sial, dimulai dari hal-hal kecil. Suatu hari, Ibu Nunung kehilangan anting berliannya. Setelah seharian mencari tidak ketemu, ia menatap Nana dan berkata, sepertinya rumah ini jadi sering kehilangan barang sejak ada orang baru. Anting itu kemudian ditemukan di dalam tasnya sendiri, tetapi permintaan maaf tidak pernah terucap. Sejak saat itu, setiap hal buruk yang terjadi selalu dikaitkan dengan kehadiran Nana. Keran air bocor, mobil mogok, tender bisnis kecil yang gagal, semua menjadi salah, aura buruk, Nana. Aska pada awalnya mencoba membela, tetapi tekanan dari ibunya dan ambisinya yang semakin besar perlahan mengikis cintanya. Ia mulai melihat Nana sebagai beban, sebagai penghalang citranya yang sempurna. Ia mulai ikut menyalahkan Nana, mungkin untuk melegakan rasa frustrasinya sendiri. Saat mereka memutuskan untuk membangun bisnis, Nana menawarkan sebagian uang sakunya dari Dewan Wali, yang ia sebut sebagai tabungan warisan orang tuanya. Jumlahnya cukup signifikan bagi mereka saat itu. Mereka menerimanya dengan senang hati, namun tidak pernah menganggapnya sebagai kontribusi. Bagi mereka, itu adalah satu-satunya kegunaan Nana. Ketika proyek raksasa Hotel Grand Kencana dicanangkan, Nana sudah mencoba memperingatkan. Ia melihat proposalnya, melihat betapa besar utang yang mereka ambil, betapa tipis marin keuntungan mereka. Aska, ini terlalu berisiko, katanya pada suatu malam. Aska hanya menertawakannya. Kamu mana mengerti bisnis beginian, nah? Pikiranmu itu cuma sebatas dapur dan pasar. Urusan besar serahkan saja padaku. Tugasmu cukup jangan membawa sial saja. Itulah titik terendah bagi Nana. Ia sadar, pria yang dicintainya telah hilang selamanya. Namun, ia bertahan. Bukan karena lemah, tetapi karena janji pada kakeknya. Wasiat itu memberinya kekuatan dan tujuan. Ia harus bertahan sampai ulang tahunnya yang ke-30. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah ada sisa ketulusan di hati suaminya. Malam ini memberinya jawaban yang paling brutal dan paling jelas. Pikirannya melompat ke sebuah memori yang paling menusuk. Malam sebelum hari pernikahannya, Ibu Nunung, dengan alasan tradisi, bersikeras mengajaknya bertemu seorang orang pintar, untuk meminta restu dan melihat hari baik. Nana, yang tidak percaya hal semacam itu, terpaksa ikut untuk menyenangkan hati calon mertuanya. Mereka masuk ke sebuah ruangan kecil yang remang-remang dan berbau dupa. Seorang wanita tua dengan tatapan kosong menatapnya lama. Kemudian, wanita tua itu berpaling pada Ibu Nunung dan berkata, anak ini auranya berat, Bu. Ada bayangan besar di belakangnya yang bisa membawa rezeki nomplok, tapi juga bisa membawa malapetaka besar. Dia harus dikendalikan. Jangan biarkan dia lebih tinggi dari suaminya, jangan biarkan dia banyak bicara dalam urusan bisnis. Posisinya harus selalu di bawah, sebagai penurut. Jika tidak, rezeki keluarga bisa tersedot olehnya. Saat itu, Nana hanya menganggapnya omong kosong seorang peramal tua. Tapi sekarang, saat ia berdiri di tengah aula hotel dan menatap wajah Ibu Nunung yang pucat ketakutan, ia akhirnya mengerti. Itu bukan ramalan. Itu adalah sebuah skenario. Sebuah cetak biru untuk penindasannya. Ibu Nunung tidak mendengar tentang ramalan nasib. Ia mendengar pembenaran atas semua perlakuan buruk yang sudah direncanakannya untuk Nana. Mereka tidak takut pada kesialan. Mereka takut pada bayangan besar di belakangnya. Tanpa sadar, ketamakan dan ketakutan mereka telah meramalkan kehancuran mereka sendiri. Lingkaran telah menjadi penuh. Kenyataan yang diungkap oleh Bapak Wijoyo menyebar ke seluruh aula seperti gelombang kejut, meruntuhkan pilar-pilar kepalsuan yang menopang acara malam itu. Suasana pesta yang megah menguap dalam sekejap, digantikan oleh ketegangan yang pekat dan aroma kepanikan. Para investor yang beberapa saat lalu masih tertawa bersama Aska dan ayahnya, kini membentuk lingkaran-lingkaran kecil, berbisik dengan wajah cemas. Ponsel-ponsel mahal serempak dikeluarkan, jari-jari mereka menari di atas layar, entah untuk menghubungi pengacara mereka, atau untuk menjadi yang pertama menyebarkan berita kehancuran dinasti Hartono. Ini bukan lagi sebuah peresmian hotel. Ini adalah eksekusi publik sebuah reputasi. Aska, yang dunianya baru saja hancur, merasakan adrenalin dingin membanjiri tubuhnya. Penyangkalan adalah satu-satunya pelampung yang bisa ia raih di tengah badai ini. Ia tidak bisa melawan logika wasiat yang dipaparkan Bapak Wijoyo, jadi ia memutuskan untuk menyerang benteng terakhir, kewarasan Nana. Jangan dengarkan dia, teriak Aska,
suaranya terdengar putus asa. Ia menunjuk ke arah Nana, matanya liar. Dia tidak sehat. Istri saya, dia sakit. Sejak beberapa bulan terakhir dia sering bicara sendiri, dia bilang ada orang-orang yang mengawasinya. Dia berhalusinasi. Ia mencoba menatap para tamu satu persatu, mencari simpati. Dia menciptakan dunia fantasi ini di kepalanya. Pria tua ini dan orang-orangnya, mereka adalah bagian dari delusinya. Dia perlu pertolongan, bukan panggung. Itu adalah sebuah pertaruhan terakhir yang menyedihkan. Sebuah upaya untuk melukis Nana sebagai wanita gila yang dimanipulasi, dan dirinya sendiri sebagai suami yang sabar dan menderita. Namun, upayanya gagal total. Wajah Nana yang tenang dan tatapan Bapak Wijoyo yang tak tergoyahkan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Justru Aska lah yang kini terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ibu Nunung, melihat putranya terpojok, ikut melancarkan serangan. Namun, serangannya lebih kacau dan emosional. Dasar kau perempuan ular. Tidak tahu berterima kasih. Jeritnya, suaranya melengking memecah keheningan. Kami sudah memberimu makan, memberimu tempat tinggal, mengangkatmu dari lumpur. Begini caramu membalas kami? Dengan memfitnah kami? Dengan membawa gerombolan preman ini untuk menghancurkan kami? Kau penyihir. Histeria mereka menjadi kontras yang tajam dengan ketenangan absolut dari tim Prameswari Group. Sementara Aska dan ibunya berteriak-teriak, orang-orang berjas hitam itu bergerak dengan efisiensi robotik. Dua orang di antara mereka dengan sopan namun tegas mulai mempersilakan para tamu untuk meninggalkan ruangan. Hadirin sekalian, demi keamanan dan kelancaran proses hukum, kami mohon Anda untuk segera mengosongkan area ini, kata salah satu dari mereka melalui pengeras suara kecil. Yang lain mulai memasang pita segel berwarna kuning di pintu-pintu masuk utama, dengan tulisan tebal, aset di bawah pengawasan hukum Prameswari Group. Dilarang melintas. Simbol-simbol kekuasaan keluarga Hartono dilucuti satu persatu di depan mata mereka. Para pelayan hotel yang tadinya melayani mereka dengan hormat, kini berdiri di sudut dengan tatapan bingung dan takut. Orkestra sudah lama berhenti bermain. Para musisinya diam-diam membereskan peralatan mereka, ingin segera pergi dari tempat terkutuk itu. Kekuasaan keluarga Hartono ternyata hanyalah ilusi, sebuah istana pasir yang kini tersapu oleh gelombang pasang kenyataan. Bapak Hartono, yang sejak tadi hanya diam dengan wajah pucat, akhirnya mencoba menggunakan logikanya. Ia mendekati Bapak Wijoyo, berusaha terdengar tenang meski suaranya bergetar. Baik, baik, katanya. Anggap saja Anda benar soal tanah ini. Tapi Anda tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami masih punya aset lain. Bisnis kami yang lain masih berjalan. Kami akan selesaikan ini lewat pengadilan. Bapak Wijoyo menatapnya dengan senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Tuan Hartono, Anda sepertinya masih belum mengerti skala permasalahan Anda. Ia memberi isyarat kepada asistennya, yang sekali lagi maju membawa sebuah map, kali ini berwarna biru. Anda pikir dari mana Anda mendapatkan dana pinjaman sindikasi sebesar itu untuk proyek hotel ini? Bank-bank kecil tidak akan mau mengambil risiko sebesar itu. Asisten itu membuka map tersebut, menunjukkan daftar nama perusahaan-perusahaan finansial dan investasi. Nama-nama yang asing di telinga Bapak Hartono. Selama 18 bulan terakhir, jelas Bapak Wijoyo dengan sabar, seolah sedang mengajari anak kecil, tim finansial kami telah secara sistematis membeli setiap lembar surat utang yang Anda terbitkan. Kami mengakuisisi pinjaman Anda dari kreditur-kreditur kecil. Kami menyuntikkan dana melalui perusahaan investasi pihak ketiga yang sepenuhnya kami kendalikan. Anda tidak membangun hotel ini dengan uang pinjaman dari bank, Tuan Hartono. Anda membangunnya dengan uang dari Prameswari Group. Anda meminjam uang dari istri putra Anda sendiri untuk membangun penjara baginya. Bapak Hartono mundur selangkah, napasnya tercekat. Seluruh fondasi finansial yang ia banggakan ternyata semu. Ia bukan klien bank, ia hanyalah pion dalam permainan catur yang jauh lebih besar. Dan sebagai kreditur utama Anda, kata Bapak Wijoyo, nadanya kini berubah menjadi final dan tanpa ampun. Faktanya, satu-satunya kreditur Anda di proyek ini, kami dengan ini menggunakan hak kami untuk menarik kembali seluruh pinjaman yang belum lunas. Pokok beserta seluruh bunganya, jatuh tempo sekarang juga. Jatuh tempo sekarang. Bukan bulan depan. Bukan minggu depan. Saat ini juga. Itu adalah vonis hukuman mati bagi kerajaan bisnis mereka. Mustahil bagi mereka untuk menghasilkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Ini adalah akhir. Kebangkrutan total dan absolut. Bapak Hartono mencengkeram dadanya, wajahnya memerah padam. Ibu Nunung berhenti berteriak, mulutnya ternganga ngeri. Dan Aska, akhirnya benar-benar patah.
Ia menatap Nana, wanita yang berdiri diam di tengah reruntuhan hidupnya. Wanita yang ia sebut pembawa sial, ternyata adalah sumber dari semua yang pernah ia miliki, dan kini menjadi penyebab dari kehancurannya. Di mata Aska, Nana bukan lagi manusia. Ia adalah takdir itu sendiri, sesosok malaikat pembalasan yang datang untuk menagih semua utangnya. Nana hanya balas menatapnya. Tanpa kemenangan, tanpa amarah. Hanya sebuah kesudahan yang tak terelakkan. Hitung mundur telah selesai. Kehancuran telah tiba. Bapak Wijoyo melirik sekilas pada keluarga yang telah hancur itu, sebelum akhirnya berpaling kepada timnya. Ia memberikan perintah terakhir dengan suara yang tenang namun final. Mulai proses penyitaan aset. Awali dengan kediaman pribadi mereka. Perintah Bapak Wijoyo adalah lonceng kematian. Kata, kediaman pribadi, menghancurkan sisa-sisa pertahanan terakhir keluarga Hartono. Hotel ini adalah simbol status mereka. Tetapi rumah adalah tempat mereka kembali, tempat mereka menyembunyikan kerapuhan di balik tembok-tembok tinggi. Kini, tempat itu pun akan direnggut dari mereka. Bapak Hartono terhuyung dan ambruk ke kursi terdekat, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, napasnya terengah-engah. Para staf medis hotel yang tadinya bersiaga untuk para tamu VVIP kini berlari menghampirinya. Ironisnya, pertolongan pertama yang ia dapatkan di hotel megahnya adalah karena serangan panik akibat kehilangan hotel itu sendiri. Aska berdiri mematung, tatapannya kosong. Semua ambisinya, kerja kerasnya, kebohongannya, semuanya menguap menjadi debu. Ia telah mendaki begitu tinggi hanya untuk dijatuhkan dari puncak yang paling menyakitkan. Ia bukan lagi seorang pengusaha sukses, ia hanyalah seorang pria bodoh yang gagal dalam ujian paling penting dalam hidupnya. Di tengah kekacauan itu, Bapak Wijoyo belum selesai. Baginya, menghancurkan mereka secara finansial hanyalah setengah dari pekerjaan. Keadilan sejati menuntut agar semua kebusukan mereka terungkap ke hadapan publik. Matanya yang tajam menangkap pergerakan salah satu investor di sudut ruangan, Tuan Surya, yang mencoba menyelinap keluar tanpa menarik perhatian. Tuan Surya, jangan terburu-buru, panggil Bapak Wijoyo, suaranya membuat pria gempal itu membeku di tempat. Diskusi kita belum selesai. Kami juga perlu bicara dengan Anda mengenai proyek pembangunan jembatan Ampera Lestari. Tuan Surya memucat. Para tamu lain yang masih tersisa menoleh, merasakan bahwa lapisan skandal berikutnya akan segera terkuak. Bapak Wijoyo memberi isyarat lagi. Asistennya yang efisien maju dengan sebuah map terakhir, berwarna hitam. Saat tim kami melakukan uji tuntas untuk mengakuisisi utang-utang Tuan Hartono, jelas Bapak Wijoyo kepada seluruh hadirin yang tersisa, kami menemukan beberapa anomali dalam laporan keuangannya. Aliran dana yang tidak wajar. Kami pun memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia membuka map hitam itu, di dalamnya terdapat salinan laporan bank, faktur palsu, dan diagram alur transaksi yang rumit. Ternyata, untuk menutupi biaya pembangunan hotel yang membengkak, Tuan Hartono dan putranya, Tuan Aska, telah menggelapkan sebagian besar dana dari proyek pemerintah yang mereka menangkan sebagai subkontraktor. Mereka memalsukan laporan material, menggelembungkan biaya tenaga kerja, dan mengalihkan dana tersebut ke rekening proyek hotel ini. Jika pengungkapan sebelumnya adalah bom, maka yang ini adalah ledakan nuklir. Ini bukan lagi sekadar sengketa bisnis atau utang piutang. Ini adalah kejahatan kerah putih. Korupsi. Sebuah pelanggaran pidana yang akan membawa mereka ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Pejabat pemerintah yang tadi menepuk punggung Aska kini menatapnya dengan pandangan ngeri, buru-buru menjaga jarak seolah Aska adalah penderita penyakit menular. Asosiasi dengan keluarga Hartono kini menjadi racun. Mereka telah resmi menjadi paria. Lingkaran isolasi terbentuk di sekitar keluarga itu. Para tamu mundur perlahan, meninggalkan ruang kosong yang menganga di sekeliling mereka. Hanya mereka bertiga, Bapak Hartono yang kesulitan bernapas, Aska yang seperti mayat hidup, dan Ibu Nunung yang gemetar karena amarah, yang terperangkap di tengah panggung kehancuran mereka. Bagi Ibu Nunung, kehilangan uang dan status sudah cukup buruk. Tetapi kehilangan muka, kehilangan harga diri di hadapan teman-teman sosialitanya, adalah sesuatu yang tak bisa ia terima. Logikanya hancur, semua filter sosialnya lenyap, yang tersisa hanyalah kebencian murni yang mencari pelampiasan. Dan satu-satunya target yang bisa ia lihat adalah Nana. Dengan teriakan yang lebih mirip lolongan binatang yang terluka, Ibu Nunung menerjang maju, berlari ke arah Nana. Rambutnya yang tadinya tersanggul rapi kini acak-acakan, wajahnya yang terpoles makeup mahal kini basah oleh air mata amarah, matanya merah menyala. Ini semua karena kau. Ular. Penyihir. Raungnya. Bapak Wijoyo memberi isyarat, dan dua orang dari timnya segera bergerak maju, memposisikan diri di antara Nana dan wanita yang mengamuk itu.
Sudah kuduga sejak awal, jerit Ibu Nunung, meronta-ronta dalam pegangan kedua pria berjas itu. Orang pintar itu sudah bilang kau ini kutukan. Kau pembawa sial yang harus dikendalikan. Kenapa tidak kami buang saja kau dulu ke laut? Kenapa? Sebuah pengakuan. Di hadapan puluhan saksi, di tengah kehancurannya, Ibu Nunung baru saja mengakui semuanya. Ia mengakui bahwa perlakuannya pada Nana selama ini bukanlah sekadar ketidaksukaan biasa. Itu adalah sebuah kampanye kebencian yang terencana, yang didasari oleh tahayul dan nasihat seorang dukun. Ia mengakui bahwa ia melihat menantunya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sebuah kutukan yang harus ditaklukkan. Aib yang selama ini mereka simpan rapat di dalam tembok rumah mereka, kini ia muntahkan sendiri di depan umum. Aska menatap ibunya dengan ngeri. Ia sadar, ibunya baru saja memberikan senjata pamungkas ke tangan musuh mereka. Nana berdiri tak bergerak, menatap wanita yang telah menyiksanya secara mental selama 3 tahun. Ia tidak merasakan takut. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Wanita yang di hadapannya kini terlihat begitu kecil, begitu menyedihkan. Semua kekuatan dan arogansinya hanyalah cangkang tipis yang kini telah pecah berkeping-keping. Akhirnya, Nana angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas, memotong jeritan-jeritan Ibu Nunung yang mulai melemah. Ia menatap lurus ke mata basah ibu mertuanya. Setelah semua ini terungkap, Bu, katanya dengan nada yang tenang dan menusuk. Siapa Aib yang sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah gema dari hinaan yang pernah mereka lontarkan, kini kembali menghantam mereka dengan kekuatan 1000 kali lipat. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang di ruangan itu kini tahu jawabannya. Pertanyaan Nana menggantung di udara yang beku, lebih tajam dari pecahan kaca. Siapa Aib yang sebenarnya? Tidak ada yang menjawab, namun semua orang tahu jawabannya. Jawaban itu terlukis di wajah Ibu Nunung yang kini kosong melompong, di bahu Bapak Hartono yang terkulai kalah, dan di mata Aska yang hampa. Aib itu bukan lagi seorang wanita bergaun batik sederhana, melainkan sebuah keluarga yang keserakahannya baru saja ditelanjangi di hadapan seluruh dunia. Di kejauhan, suara sirene yang tadinya sayup-sayup kini terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Suara itu adalah musik pengiring bagi babak terakhir dari drama malam ini. Merah dan biru lampu rotator mulai memantul di jendela-jendela kaca raksasa Hotel Grand Kencana, menyapu wajah-wajah para tamu yang pucat dengan kilatan cahaya yang dingin. Pesta telah berakhir, dan kini proses hukum akan dimulai. Beberapa mobil polisi berhenti di lobi, diikuti oleh sebuah mobil sipil berwarna gelap yang penumpangnya adalah beberapa orang berompi dari Komisi Anti Korupsi. Mereka masuk ke dalam aula dengan langkah yang tenang dan profesional, seolah sudah tahu persis apa yang menanti mereka. Seorang perwira polisi senior mendekati Bapak Wijoyo, yang menyambutnya dengan anggukan singkat dan menyerahkan sebuah map tebal. Semua telah disiapkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada celah untuk lolos. Perwira itu mempelajari dokumen tersebut sejenak, lalu berjalan menghampiri Bapak Hartono dan Aska. Bapak Hartono Wijoyo dan Tuan Aska Pratama, katanya dengan suara datar tanpa emosi. Anda berdua ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dana, dan korupsi terkait proyek pemerintah. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. 2 orang petugas mendekat, masing-masing membawa sepasang borgol baja yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Suara, klik, yang terdengar saat borgol itu mengunci pergelangan tangan Bapak Hartono dan Aska menjadi suara penutup dari semua mimpi dan ambisi mereka. Simbol status yang paling mereka dambakan kini tergantikan oleh simbol kejahatan yang paling memalukan. Prosesi penangkapan itu berjalan dengan cepat dan sunyi. Tidak ada perlawanan. Energi keluarga itu telah habis terkuras. Mereka digiring keluar dari mahakarya mereka yang gagal, melewati sisa-sisa tamu yang menatap dengan campuran rasa ngeri dan kasihan. Para wartawan yang entah bagaimana telah mendapatkan informasi, kini berkerumun di luar lobi. Blitz kamera menyala bertubi-tubi, mengabadikan wajah-wajah keluarga terhormat itu yang kini tertunduk dalam kehinaan. Momen kejatuhan mereka akan menjadi sampul utama berita besok pagi. Saat Aska digiring melewati tempat Nana berdiri, ia berhenti sejenak. Polisi yang memegangnya menarik lengannya, tetapi Aska menahannya. Matanya yang tadinya kosong kini menyala dengan percikan terakhir dari keputusasaan. Ia menatap Nana, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan permohonan yang paling dalam. Nana, sayang, bisiknya, suaranya parau. Kata panggilan, sayang, yang sudah lama tidak ia ucapkan itu kini terdengar begitu palsu dan menyedihkan. Tolong aku, aku mohon.
Kamu punya kuasa sekarang. Kamu bisa hentikan semua ini. Katakan pada mereka ada kesalahpahaman. Nana hanya diam menatapnya. Aku minta maaf. Nah, aku benar-benar minta maaf. Lanjutnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata penyesalan, bukan karena telah menyakiti Nana, tetapi karena telah tertangkap. Aku salah. Aku hilaf. Aku terlalu mendengarkan ibu. Tapi aku masih suamimu, Nah. Ingat janji kita? Di saat suka dan duka? Tolong aku demi masa lalu kita. Ia mencoba meraih tangan Nana, tetapi borgol di tangannya menghalanginya. Sebuah gestur yang sia-sia dan menyedihkan. Ia memohon pada wanita yang sama, yang beberapa jam lalu ia dorong ke dalam toilet gelap dan ia sebut sebagai Aid. Nana akhirnya bergerak. Ia melangkah mendekat, begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma ketakutan yang menguar dari tubuh suaminya. Para petugas dan Bapak Wijoyo mengawasinya, memberinya ruang untuk momen terakhir ini. Nana menatap lurus ke dalam mata Aska yang memohon. Masa lalu kita, balas Nana, suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan, namun setiap katanya tajam seperti belati es. Masa lalu yang mana, Aska? Saat kau membiarkan ibumu memakiku setiap hari? Atau saat kau menggunakan uangku untuk membangun bisnismu lalu menganggapku tidak berguna? Atau mungkin masa lalu beberapa jam yang lalu, saat kau mendorongku ke dalam kegelapan? Ia berhenti sejenak, lalu menunduk sedikit untuk melihat borgol yang melingkari tangan Aska. Kau bilang tempatku di toilet. Tempat yang gelap dan memalukan, bisiknya. Sekarang lihatlah tempatmu, berlutut di kakiku dengan tangan terborgol di depan semua orang. Katakan padaku, Aska, siapa yang lebih memalukan sekarang? Aska gemetar, tak sanggup menjawab. Wajahnya pucat pasi. Nana kemudian beralih menatap Ibu Nunung, yang sedang menangis terseduh-seduh di pelukan kerabatnya. Dan Anda, Bu, kata Nana, suaranya kembali normal namun tetap dingin. Anda bilang saya pembawa sial. Tapi lihat, keserakahan kalianlah yang membawa polisi ke pintu kalian. Jadi, siapa pembawa sial yang sebenarnya? Setelah mengucapkan kalimat itu, Nana tidak menunggu jawaban. Ia berbalik badan, punggungnya lurus dan tegap. Ia berjalan menjauhi mereka, menjauhi reruntuhan pernikahannya, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia tidak perlu melihat mereka dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ia tidak perlu mendengar tangisan Ibu Nunung yang semakin menjadi-jadi. Baginya, babak itu sudah benar-benar berakhir. Ia berjalan ke sisi Bapak Wijoyo, yang menatapnya dengan anggukan penuh hormat. Bersama, mereka berdiri menatap ke dalam aula yang kini kosong, yang disegel oleh pita kuning polisi. Hotel megah itu, simbol dari semua penderitaan dan penghinaannya, kini berdiri sunyi dan gelap. Karma bukanlah sebuah konsep abstrak. Karma adalah kenyataan. Dan malam ini, kenyataan itu terasa begitu brutal, begitu adil, dan begitu final. 6 bulan kemudian, angin musim kemarau meniupkan debu-debu konstruksi di pelataran gedung yang pernah bernama Hotel Grand Kencana. Langit biru cerah menjadi saksi bisu atas transformasi yang luar biasa. Kerangka bangunan yang tadinya disiapkan untuk menjadi simbol kemewahan dan kesombongan, kini sedang dibentuk ulang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Di lantai teratas, di ruangan yang tadinya akan menjadi penthouse pribadi keluarga Hartono, Nana berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap ke arah kota yang terhampar di bawahnya. Penampilannya telah berubah. Gaun batik sederhana telah digantikan oleh kemeja sutra dan celana bahan berwarna gading yang tampak elegan dan profesional. Rambutnya yang dulu sering digelung seadanya, kini dipotong sebahu dengan gaya modern yang membingkai wajahnya yang tampak lebih tegas dan percaya diri. Wanita yang dulu menunduk saat berbicara, kini adalah pemimpin dari Prameswari Group, sebuah imperium bisnis yang ia kemudikan dengan tangan yang mantap. Setelah malam peresmian yang kacau itu, Nana dihadapkan pada pilihan. Tim hukumnya menyarankan agar gedung hotel setengah jadi itu dijual saja untuk menutup kerugian dan menghapus jejak kenangan buruk. Namun, Nana menolak. Menghancurkan atau menjualnya terasa seperti sebuah pelarian. Ia memilih jalan yang lebih sulit, namun lebih bermakna. Ia memutuskan untuk membangun kembali di atas reruntuhan. Proyek ambisius itu ia namai Wisma Prameswari. Fungsinya diubah total. Lobi utama yang megah tidak akan lagi diisi oleh sosialita, melainkan akan menjadi ruang penerimaan yang hangat bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ratusan kamar mewah yang tadinya disiapkan untuk para tamu kaya, kini diubah menjadi unit-unit tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi para penghuninya. Aula utama tempat ia dihina, kini sedang direnovasi menjadi pusat pelatihan keterampilan terbesar di kota itu, dengan kelas-kelas mulai dari pemrograman komputer, desain grafis, manajemen keuangan,
hingga seni kuliner. Tujuannya satu, memberikan para wanita itu alat untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, untuk merebut kembali kemandirian dan harga diri mereka. Progresnya berjalan sesuai jadwal. Nona Nana, suara Bapak Wijoyo membuyarkan lamunannya. Pria tua itu berdiri di belakangnya, senyum bangga tersungging di wajahnya. Para arsitek dan kontraktor bekerja dengan sangat baik. Mereka memahami visi Anda. Ini bukan hanya visi saya, Pak Wijoyo, jawab Nana, berbalik menghadap walinya. Ini adalah warisan dari kakek dan nenek. Kakek membangun benteng bisnis ini untuk melindungi keluarga, dan nenek mendedikasikan hidupnya dalam diam untuk membantu mereka yang lemah. Saya hanya menyatukan kedua warisan itu. Setelah mengambil alih perusahaan, Nana menemukan catatan-catatan harian neneknya. Di sanalah ia menemukan kisah tersembunyi tentang bagaimana neneknya, istri seorang taipan besar, juga pernah merasakan kesepian dan penderitaan dalam sangkar emas. Neneknya secara diam-diam sering menyumbangkan dana pribadinya untuk rumah-rumah aman kecil yang tersebar di berbagai kota. Proyek Wisma Prameswari ini adalah cara Nana untuk melanjutkan perjuangan sunyi neneknya dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka berjalan menyusuri koridor yang masih setengah jadi. Nana menyapa para pekerja dengan ramah, menanyakan kabar mereka, dan mendengarkan penjelasan teknis dari kepala proyek dengan saksama. Ia bukan lagi seorang bos yang hanya duduk di menara gading. Ia turun langsung, memastikan setiap detail dikerjakan dengan hati. Ia ingin tempat ini menjadi sebuah mahakarya, bukan mahakarya kemewahan, tetapi mahakarya kemanusiaan. Perubahan dalam dirinya terasa begitu nyata. Ia tidak lagi ragu dalam mengambil keputusan. Ia memimpin rapat dewan direksi dengan percaya diri, menantang ide-ide lama, dan mendorong inovasi. Orang-orang di Prameswari Group pada awalnya mungkin meragukannya, melihatnya hanya sebagai pewaris yang beruntung. Namun, dalam 6 bulan, ia telah membuktikan kemampuannya. Ia memiliki intuisi bisnis yang tajam dari kakeknya, dipadukan dengan empati yang mendalam dari neneknya. Kombinasi yang membuatnya menjadi seorang pemimpin yang disegani sekaligus dicintai. Siang itu, setelah meninjau proyek, ia kembali ke kantor sementaranya. Ruangan itu adalah bekas kantor pemasaran Hotel Grand Kencana. Ia sengaja memilihnya, sebagai pengingat setiap hari tentang dari mana ia berasal dan seberapa jauh ia telah melangkah. Asistennya masuk, meletakkan setumpuk dokumen dan surat di atas mejanya. "Ini surat untuk hari ini, Nona," katanya. Nana mengangguk dan mulai memilah-milah surat itu. Isinya sebagian besar adalah laporan bisnis, undangan acara amal, dan proposal kerjasama. Namun, di antara tumpukan amplop resmi itu, ada satu yang berbeda. Sebuah amplop coklat tipis, tanpa logo perusahaan, dengan tulisan tangan yang kasar dan sedikit gemetar. Nama dan alamatnya ditulis dengan tinta pulpen biru yang sederhana. Nana membalik amplop itu. Di sudut kiri atas, tertera alamat pengirim, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia mengenali tulisan tangan itu. Itu adalah tulisan tangan Aska. Ia memegang surat itu di tangannya. Sepucuk surat dari masa lalunya, dari dunia lain yang terasa sudah begitu jauh ia tinggalkan. Sebagian dari dirinya ingin merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah, menutup pintu terakhir menuju masa lalu itu untuk selamanya. Namun, sebagian dirinya yang lain merasa penasaran. Apa yang mungkin ingin dikatakan oleh seorang pria dari balik jeruji penjara kepada wanita yang pernah menjadi istrinya, sekaligus menjadi penyebab kejatuhannya? Dengan napas yang tertahan, ia menatap amplop itu, pikirannya berkecamuk. Nana memegang amplop coklat itu selama beberapa menit. Benda tipis dan ringan itu terasa seberat batu di tangannya. Di dalamnya ada suara dari masa lalu, suara dari seorang pria yang pernah menguasai dunianya, dan yang kini mendekam di dalam sel penjara. Sebagian dirinya, bagian yang pragmatis dan sudah melangkah maju, menyuruhnya untuk membakar surat itu tanpa membacanya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua sudah berakhir malam itu, 6 bulan yang lalu. Namun, ada bagian lain dari dirinya, bagian yang lebih dalam dan lebih kuno, yang mendambakan penutupan yang absolut. Ia perlu tahu, bukan karena peduli, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi secuil pun ilusi yang tersisa. Dengan sebuah helaan napas panjang, ia mengambil pembuka surat dari mejanya, dan dengan rapi menyobek ujung amplop. Ia mengeluarkan selembar kertas bergaris yang dilipat dengan tergesa-gesa. Tulisan tangan Aska tampak lebih kacau dari yang ia ingat, seolah ditulis dengan emosi yang meluap-luap. "Nana, sayangku," begitu tulisan di baris pertama. Panggilan itu tidak lagi menimbulkan kehangatan, hanya rasa aneh yang canggung. Ia melanjutkan membaca.
Beberapa paragraf pertama dipenuhi dengan kata-kata penyesalan yang terdengar, seperti dihafal dari sebuah buku. Aska menulis tentang betapa ia merindukannya, tentang malam-malam tanpa tidur di selnya yang dingin, dihantui oleh kenangan wajah Nana. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi, mengatakan bahwa ia telah dibutakan oleh ambisi dan tekanan dari keluarganya. Ia mencoba melukiskan dirinya sebagai korban keadaan, seorang pria yang tersesat. Nana membaca semua itu dengan ekspresi datar. Kata-kata itu terasa kosong. Sebuah pertunjukan yang ditulis untuk satu penonton, dengan harapan bisa mendapatkan simpati. Lalu, di halaman kedua, nada surat itu mulai berubah. Penyesalan yang dipaksakan itu perlahan-lahan terkikis, menampakkan lapisan kebencian dan menyalahkan yang ada di bawahnya. Aku tahu aku salah, tulis Aska, tapi apakah kau tidak punya salah sama sekali? Nah, kenapa kau tidak pernah jujur dari awal? Kenapa kau biarkan aku dan keluargaku percaya kau bukan siapa-siapa? Kau memasang perangkap untuk kami. Kau menikmati semua ini, kan? Melihat kami semua hancur sementara kau duduk di atas tahta emasmu. Kau sengaja membiarkanku gagal dalam ujian konyol kakekmu itu. Nana berhenti membaca sejenak. Jantungnya tidak sakit, tetapi perutnya terasa mual. Aska sama sekali tidak mengerti. Ia masih berpikir bahwa ini semua adalah tentang uang dan status. Ia tidak mengerti bahwa ujian itu adalah tentang karakter, tentang kebaikan, tentang cinta. Dan ia telah gagal bahkan sebelum nama Prameswari terungkap. Surat itu berlanjut dengan semakin banyak racun. Aska menyalahkan ibunya yang terlalu banyak menuntut, ayahnya yang pengecut, dan tentu saja, yang paling utama, ia menyalahkan Nana. Ia menyebut Nana dingin, pendendam, dan tidak punya hati. Ia menggambarkan dengan detail penderitaannya di penjara. Makanan yang menjijikan, kekerasan antar narapidana, rasa putus asa yang menggerogotinya setiap hari. Semua itu ditulis bukan sebagai pengakuan atas akibat perbuatannya, melainkan sebagai dakwaan atas apa yang telah Nana lakukan padanya. Surat itu berakhir dengan sebuah permohonan yang menyedihkan, meminta Nana untuk setidaknya mengiriminya uang atau menggunakan pengaruhnya untuk meringankan hukumannya. Aku masih suamimu secara hukum, tulisnya di kalimat terakhir. Setidaknya berikan aku belas kasihan. Nana meletakkan surat itu di atas meja. Tidak ada amarah. Tidak ada kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa. Surat ini adalah hadiah terakhir dari Aska untuknya. Hadiah berupa pembebasan total. Setiap sisa keraguan, setiap molekul rasa kasihan yang mungkin masih tersimpan di sudut hatinya untuk pria yang pernah ia cintai, kini telah lenyap tanpa bekas. Aska tidak berubah. Ia tidak akan pernah berubah. Ia adalah sebuah lubang hitam egoisme, yang hanya bisa menyalahkan sekelilingnya atas kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dengan ketenangan yang mantap, Nana bangkit dari kursinya. Ia mengambil surat itu, berjalan ke sudut ruangannya di mana terdapat sebuah anglo tembaga kecil untuk aromaterapi. Ia mengambil sebuah pemantik api dari laci, dan tanpa ragu-ragu, ia menyulut ujung surat dari Aska. Api kecil berwarna jingga mulai menjalar, melahap kertas itu dengan cepat. Ia melihat tulisan tangan Aska menghitam, kata-kata penuh racun itu melengkung dan berubah menjadi abu. Ia sedang membakar jembatan terakhir menuju masa lalunya. Asap tipis yang naik ke udara terasa seperti pelepasan arwah yang terbelenggu. Setelah surat itu menjadi abu, Nana merasa sebuah babak dalam hidupnya benar-benar telah ditutup. Untuk menyempurnakan ritus ini, ia meminta asistennya untuk membawakan satu-satunya barang yang tersisa dari kehidupan lamanya. Sebuah kotak kayu berisi barang-barang pribadinya dari rumah Aska, yang telah disimpan di gudang selama berbulan-bulan. Ia duduk di lantai kantornya, membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa album foto pernikahan mereka, wajah-wajah tersenyum yang kini terlihat seperti topeng. Ada beberapa hadiah kecil yang pernah Aska berikan di awal hubungan mereka. Satu persatu, Nana memilah barang-barang itu. Foto-foto itu akan ia buang. Barang-barang lainnya akan ia sumbangkan. Saat ia mengeluarkan album terakhir dari dasar kotak, jemarinya merasakan ada yang aneh dengan alasnya. Terasa tidak rata. Dengan sedikit rasa penasaran, ia mencongkel lapisan karton di dasar kotak itu. Ternyata itu adalah dasar palsu. Di bawahnya, tersembunyi sebuah benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit yang sudah usang, dengan tepian halaman yang sudah menguning. Bukan miliknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka sampul depan buku itu. Di sana, tertera sebuah nama dalam tulisan tangan gaya lama yang anggun, milik Ratih Puspita. Nenek Aska. Dengan jantung berdebar, Nana membuka halaman pertama, merasa akan menemukan kepingan terakhir dari teka-teki yang menyelimuti keluarga itu.
Malam telah larut. Lampu-lampu kota di luar jendela kantor Nana berkelip seperti lautan berlian yang tak terjangkau. Di dalam ruangan, hanya cahaya dari satu lampu meja yang menerangi wajah Nana, yang sedang menunduk serius, tenggelam dalam kata-kata yang ditulis setengah abad yang lalu. Buku harian Nenek Ratih adalah sebuah portal waktu, sebuah bisikan lirih dari masa lalu yang menceritakan sebuah kisah yang sangat familiar. Halaman-halaman awal dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan seorang pengantin muda. Ratih Puspita, seorang gadis dari keluarga terpandang namun sederhana, menulis tentang cintanya pada Tuan Hartono Senior, kakek Aska. Ia menulis tentang mimpinya untuk membangun keluarga yang hangat dan penuh tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, nada tulisan itu berubah. Kegembiraan perlahan memudar, digantikan oleh kekecewaan dan kesedihan yang tersembunyi. Nana membaca dengan napas tertahan saat Ratih mulai menulis tentang ibu mertuanya, Buyut Aska. Wanita itu digambarkan sebagai sosok yang keras dan sangat dominan, yang merasa menantunya tidak sepadan dengan putranya yang berpendidikan tinggi. Lalu, Nana menemukan paragraf yang membuatnya merinding. Ratih menulis, "Hari ini ibu kembali menyalahkanku atas gagalnya kesepakatan bisnis ayah. Ibu bilang, sejak aku masuk ke rumah ini, selalu ada saja aral melintang. Katanya, mungkin, bawaanku kurang baik. Aku hanya bisa diam menelan tuduhan itu. Suamiku pun hanya diam." Jantung Nana serasa diremas. Pola yang sama. Narasi yang sama. Tuduhan sebagai pembawa sial bukanlah ciptaan Ibu Nunung. Itu adalah warisan beracun yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Nana terus membaca, semakin dalam ia menyelami penderitaan Ratih. Ia membaca bagaimana Ratih perlahan-lahan disingkirkan dari semua urusan keluarga, bagaimana pendapatnya tidak pernah didengar, bagaimana ia hanya diharapkan untuk menjadi pajangan yang cantik dan penurut. Di beberapa halaman, Ratih menulis tentang putrinya yang masih kecil, Nunung. Ia menggambarkan bagaimana Nunung kecil sering melihatnya menangis diam-diam di kamar, bagaimana Nunung kecil menyaksikan ibunya direndahkan di meja makan oleh neneknya sendiri. "Nunung menatapku dengan mata bingungnya," tulis Ratih di sebuah entri yang penuh noda air mata. "Aku takut kebencian di rumah ini akan meresap ke dalam hatinya yang masih suci. Aku takut ia akan tumbuh menjadi wanita yang keras seperti neneknya, atau menjadi wanita yang lemah dan pasrah sepertiku. Aku berdoa setiap malam agar ia bisa mematahkan lingkaran ini." Doa itu tidak terkabul. Nana menutup buku harian itu dengan tangan gemetar. Sebuah pemahaman yang menyedihkan namun membebaskan menyelimutinya. Ibu Nunung bukanlah monster yang lahir dari ketiadaan. Ia adalah produk dari luka. Ia adalah seorang anak kecil yang menyaksikan ibunya menderita, dan bukannya belajar empati, ia justru belajar metode penindasan. Mungkin, di alam bawah sadarnya, dengan menindas Nana, ia sedang meniru satu-satunya sosok kuat yang ia kenal di masa kecilnya, neneknya yang kejam. Atau mungkin, dengan menjadi pelaku, ia merasa bisa mengontrol rasa sakit yang pernah ia saksikan, agar tidak pernah menimpa dirinya. Itu tidak membenarkan perbuatannya, tetapi itu menjelaskannya. Lingkaran setan itu begitu kuat. Kutukan keluarga Hartono bukanlah tahayul, itu adalah trauma yang diwariskan. Dan Nana, dengan segala kekuatan yang tidak ia sadari ia miliki, telah mematahkannya. Ia tidak menjadi korban seperti Ratih, ia juga tidak menjadi pelaku seperti Nunung. Ia memilih jalannya sendiri. 2 minggu kemudian, di hari yang cerah, acara peresmian Wisma Prameswari diadakan. Suasananya 180 derajat berbeda dari malam peresmian hotel yang gagal itu. Tidak ada kemewahan yang dingin atau basa-basi yang palsu. Udara dipenuhi oleh tawa tulus, isak tangis haru, dan aroma harapan yang kuat. Para tamu undangan adalah para aktivis perempuan, pekerja sosial, donatur, dan yang terpenting, angkatan pertama para wanita yang akan memulai hidup baru mereka di Wisma itu. Nana berdiri di podium sederhana yang didirikan di lobi. Ia mengenakan blazer berwarna cerah, tampak berwibawa namun mudah didekati. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, wajah-wajah yang membawa bekas luka, tetapi juga memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tempat ini, mulai Nana, suaranya mantap dan jelas, pernah dirancang untuk menjadi simbol kekayaan. Sebuah menara yang dibangun di atas ambisi. Hari ini, kita meresmikannya kembali sebagai simbol kekuatan. Sebuah tempat perlindungan yang dibangun di atas harapan. Ia tidak menceritakan kisah pribadinya secara detail. Ia tidak perlu. Ia hanya berbicara tentang kesempatan kedua, tentang mengubah rasa sakit menjadi tujuan, dan tentang pentingnya sebuah ruang yang aman untuk menyembuhkan dan membangun kembali. "Setiap dari kita berhak menentukan akhir dari cerita kita sendiri," katanya sebagai penutup. "Dan cerita baru kalian semua, dimulai hari ini."
Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan, tulus dan penuh semangat. Setelah acara selesai, Nana berjalan sendirian menuju balkon besar di lantai atas. Balkon yang sama di mana Aska pernah berencana untuk berdiri dan merayakan kemenangannya. Saat ia berdiri di sana, menatap matahari senja yang melukis langit dengan warna keemasan, sebuah berita muncul di layar televisi besar yang dipasang di gedung seberang. Wajah Aska dan ayahnya muncul sekilas, dengan keterangan bahwa Mahkamah Agung telah menolak kasasi terakhir mereka. Hukuman penjara puluhan tahun mereka kini bersifat final. Nana melihat berita itu tanpa emosi. Kejatuhan mereka bukan lagi kemenangannya. Kemenangannya ada di sekelilingnya. Suara tawa dari taman di bawah, aroma ket baru yang menandakan sebuah awal yang baru, dan perasaan damai yang akhirnya menetap di dalam hatinya. Ia menyandarkan tangannya pada pagar balkon yang dingin, merasakan angin senja membelai wajahnya. Ia telah berjalan melewati neraka, dikunci di dalam kegelapan, dan dicap sebagai aib. Kini ia berdiri di puncak dunianya, bukan dunia yang ia warisi, tetapi dunia yang ia bentuk kembali dengan tangannya sendiri. Ia tersenyum. Bukan senyum dingin penuh dendam seperti di dalam toilet itu, melainkan senyum yang tulus, hangat, dan penuh rasa syukur. Ia telah membalas mereka dengan cara terbaik, dengan hidup bahagia, dengan menjadi cahaya bagi orang lain, dan dengan menjadi ratu sejati dari takdirnya sendiri. Lingkaran setan itu telah patah, dan di tempatnya, sebuah lingkaran harapan baru saja dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak hari peresmian Wisma Prameswari. Di bawah langit sore yang cerah, taman di halaman belakang Wisma itu dipenuhi oleh alunan musik akustik yang lembut dan tawa ceria. Sebuah panggung kecil didirikan di sudut, tempat beberapa perempuan secara bergantian menampilkan kebolehan mereka. Ada yang membaca puisi, ada yang bernyanyi, ada pula yang dengan bangga memamerkan sertifikat kelulusan dari program pelatihan digital yang baru saja mereka selesaikan. Ini adalah perayaan ulang tahun ketiga Wisma Prameswari, sebuah acara yang lebih terasa seperti reuni keluarga besar yang hangat daripada sebuah acara formal. Nana berdiri di dekat barisan kursi penonton, senyum tulus tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian bisnis yang kaku. Hari ini, ia memakai sebuah gaun linen sederhana berwarna biru laut, rambutnya dibiarkan tergerai ditiup angin sepau-sepau. Di sisinya, berdiri Bapak Wijoyo, yang kini rambutnya telah sepenuhnya memutih. Namun matanya masih memancarkan binar kebanggaan yang sama setiap kali ia menatap Nana. Seorang wanita muda bernama Rina menghampiri Nana dan memeluknya dengan erat. "Bu Nana, terima kasih untuk semuanya," bisik Rina, matanya berkaca-kaca. "Lihat, ini surat penerimaan kerja saya sebagai desainer grafis junior. 3 tahun lalu, saya datang ke sini dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Sekarang, saya akan memulai hidup baru di apartemen saya sendiri." Nana membalas pelukan itu dengan hangat. "Ini bukan karena aku, Rina. Ini semua karena kekuatan dan kerja kerasmu sendiri. Wisma ini hanya memberimu ruang untuk kembali menemukan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu." Kisah seperti Rina adalah kemenangan sejati bagi Nana. Selama 3 tahun, Wisma Prameswari telah menjadi rumah singgah bagi ratusan wanita. Lebih dari itu, tempat ini telah menjadi titik awal dari ribuan kisah sukses, besar maupun kecil. Dari seorang ibu yang berhasil membuka usaha cateringnya sendiri, hingga seorang gadis muda yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Bangunan yang pernah menjadi monumen keserakahan itu kini telah bertransformasi menjadi pabrik harapan. Nana sendiri telah menemukan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia masih memimpin Prameswari Group, namun gayanya telah mengubah wajah korporasi raksasa itu. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan kelestarian lingkungan. Ia menjadi salah satu figur filantropi paling dihormati di negeri ini, bukan karena jumlah uang yang ia sumbangkan, tetapi karena keterlibatan hatinya dalam setiap proyek yang ia jalankan. Masa lalu sesekali masih berkelebat, namun tidak lagi meninggalkan luka. Berita tentang Aska dan ayahnya kadang masih ia dengar. Mereka mendekam di penjara, dilupakan oleh dunia yang pernah memuja mereka. Surat dari Aska adalah yang pertama dan terakhir. Nana tidak pernah membalasnya. Baginya, pria itu telah menjadi hantu dari kehidupan yang lain, sebuah pelajaran pahit yang telah usai. Namun, ada satu sosok dari masa lalu yang masih menyisakan jejak dalam benaknya. Ibu Nunung. Setelah kehilangan segalanya, wanita itu menghilang dari peredaran. Nana, melalui Bapak Wijoyo, secara diam-diam memastikan bahwa wanita itu memiliki tempat tinggal yang sederhana dan tunjangan hidup yang cukup agar tidak menjadi gelandangan. Itu bukan karena pengampunan, melainkan karena prinsip kemanusiaan. Nana tidak ingin menjadi sama seperti mereka. Suatu sore, beberapa bulan yang lalu,
Saat mobilnya berhenti di lampu merah di sebuah sudut kota yang tua, Nana tanpa sengaja melihatnya. Ia melihat Ibu Nunung sedang menyapu daun-daun kering di halaman sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil. Pakaiannya lusuh, rambutnya yang dulu selalu tersanggul rapi kini hanya diikat seadanya, menampakkan uban yang tak terawat. Semua jejak kesombongan dan keangkuhan di wajahnya telah luntur, digantikan oleh gurat kelelahan dan kekosongan. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu dari balik kaca mobil. Tidak ada kebencian di mata wanita tua itu, hanya kehampaan. Lalu ia menunduk dan kembali menyapu, seolah Nana hanyalah orang asing yang kebetulan lewat. Momen itu terasa begitu singkat, namun memberikan penutupan yang final bagi Nana. Karma bukanlah ledakan dramatis. Terkadang ia adalah erosi yang sunyi, yang mengikis habis kesombongan hingga tak ada lagi yang tersisa. Melamun, sebuah suara lembut menyadarkannya. Seorang pria tersenyum di sampingnya, menyerahkan segelas es teh lemon. Namanya Reza, seorang arsitek sosial yang menjadi mitra Wisma Prameswari dalam membangun hunian terjangkau. Mereka bertemu setahun yang lalu dalam sebuah proyek kemanusiaan, dan sejak saat itu, hubungan mereka tumbuh perlahan, didasari oleh rasa saling menghormati dan visi yang sama. Reza tidak terintimidasi oleh nama besar Prameswari, ia justru terinspirasi oleh hati Nana. Hanya mengenang sedikit, jawab Nana sambil menerima minuman itu. Rasanya baru kemarin tempat ini hanyalah kerangka bangunan yang dingin. Dan lihat sekarang, kata Reza, matanya menyapu kerumunan yang penuh tawa. Kau tidak hanya membangun gedung, nah, kau membangun kembali kehidupan. Di kejauhan, Bapak Wijoyo tersenyum melihat mereka berdua. Tugasnya telah selesai. Wasiat dari sahabat sekaligus atasannya, Adnan Prameswari, telah terpenuhi dengan cara yang jauh melampaui harapan. Cucu yang ia jaga telah tumbuh menjadi singa betina yang tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga kawanannya. Nana menatap ke arah panggung, di mana Rina dan teman-temannya kini sedang menari bersama dengan riang. Ia teringat pada buku harian Nenek Ratih, tentang doa sang nenek agar ada seseorang yang bisa mematahkan lingkaran setan di keluarganya. Malam itu, di kantornya, Nana menulis di halaman kosong terakhir buku harian itu, lingkaran itu telah patah, Nek. Dan di tempatnya, kami memulai lingkaran yang baru. Lingkaran harapan. Saat matahari terbenam di ufuk, memandikan taman itu dengan cahaya keemasan, Nana merasakan kebahagiaan yang utuh dan nyata. Kebahagiaan yang tidak datang dari harta warisan atau kemenangan atas musuh, melainkan dari apa yang telah ia ciptakan dari reruntuhan masa lalunya. Ia telah menemukan tempatnya, bukan di toilet yang gelap, bukan pula di singgasana yang sunyi, melainkan di tengah-tengah komunitas yang ia bangun dengan cinta, berdiri di samping orang-orang yang melihat dan mencintainya apa adanya. Ceritanya telah menemukan akhir yang sejati. Sebuah awal yang baru.